Halo Gemini, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general timeless reading, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu dengan tema besar kamu adalah Two of Cups. Cakep banget. Kayak ada sesuatu ini. Two of Cups itu kan kartu indikasi pertama in general itu bisa berbicara tentang sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan romantis gitu. Bisa jadi ada improvement, bisa jadi ketemu orang baru dan orangnya ini sepertinya menarik gitu, atau bisa juga di fase awal kamu lagi unyu-unyunya kenal dengan seseorang. Tapi gini, sebelum kita bahas lebih lanjut dengan si Two of Cups ini, kita lihat dulu oracle-nya. Yang pertama itu square semi square, itu tuh berbicara ini tentang tension gitu. Tension itu semacam ada ketegangan, bisa jadi juga rasa nervous gitu. Bisa ketegangan itu dalam artian mungkin ada gesekan, mungkin ada argumen, tapi bisa jadi juga tadi ada rasa nervous gini ketika kamu melakukan sesuatu yang baru walaupun kamu suka gitu. Itu juga bisa menimbulkan rasa nervous gitu, misalnya berkompetisi, misalnya kayak kamu tampil depan publik. Untuk kamu yang tipe-tipe orang yang performance gitu ya, tampil depan publik itu kan misalnya kalau itu profesi kamu seperti MC, pemusik gitu, walaupun kamu sudah melakukan itu sekian lama, kadang rasa nervous itu pasti masih ada kan. Nah, tension itu si kartu oracle ini bisa berbicara seperti itu, aku dapetin vibe-nya. Lalu yang berikutnya strategi. Udah jelaskan dari katanya aja, strategi itu tentang sesuatu hal, kayak langkah ke depannya, langkah selanjutnya. Dan aku melihat kayaknya kamu butuh butuh apa ya? Menjauh dulu nih. Menjauh dulu, menenangkan diri atau dalam sunyi. Kayak butuh tenang, nggak butuh banyak distraksi untuk kamu tahu ke depannya atau langkah berikutnya seperti apa. Bisa jadi juga dalam diam, dalam sunyi kamu menemukan jawaban. Kenapa aku bisa bilang gitu? Nanti kita bahas ke situnya. Nah, balik lagi ke Two of Cups. Selain tadi ya indikasi sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan romantis, ini juga kayak union dengan hal yang mau kamu wujudkan gitu. Nah, tadi karena ada rasa nervous memasukin sesuatu yang baru, hal-hal yang kamu suka atau kayak kamu dapetin apa yang kamu mau, kadang itu juga bisa bikin nervous gitu kan, walaupun kamu mau itu. Nah, kayak aku mendapat tema seperti itu juga. Nah, kenapa tadi aku bilang sepertinya orangnya menarik? Konfirmasinya adalah rider. Rider itu bisa berbicara tentang komunikasi, kunjungan, kedatangan orang tertentu. Bisa jadi juga kayak seseorang yang berpenampilan menarik gitu, kesatria berkuda putih atau princess atau apapun gitu yang kamu label gitu ya. Nah, tadi Two of Cups, makanya bisa ketemu seseorang, bisa mendapatkan kunjungan tertentu, ada kabar yang kamu tunggu, bikin kamu happy, terus kamu juga ada hal-hal yang ingin kamu wujudkan terwujud gitu, komunikasi yang kamu tunggu, misalnya kerjasama, bisnis, kontrak kerja, kolaborasi, hal-hal semacam itu. Dan juga kayak aku melihat gini, komunikasi itu akan signifikan buat kamu sekitaran kamu nonton reading ini, karena ada dua kartu yang berbicara tentang komunikasi, kabar gitu. Di blessing kamu itu kan Five of Wands. Nah, konfirmasinya gambar si letter itu ya, surat. Tadi aku bilang ini sesuatu juga yang berbicara tentang komunikasi. Selain tadi yang gambar rider itu yang gambar kuda, ada orang yang menunggang kuda. Ini signifikan komunikasi, mungkin komunikasi yang kamu tunggu, atau tadi karena ketemu orang baru ini jadi kayak lagi intensnya berkomunikasi. Nah, terus si Five of Wands ini kan berbicara, kadang ini bisa berbicara konflik, itu ada sesuatu yang gesekan gitu. Nah, tapi karena ini posisinya di blessing kamu gitu, mungkin ada kesalahpahaman, ada suatu problem dengan komunikasi. Tapi karena posisinya ada di blessing kamu, mungkin kesalahpahaman itu atau problem dengan komunikasi itu udah berhasil diluruskan gitu, dan semua pihak udah berdamai, atau kayak kamu lagi nungguin kabar tertentu. Atau gini, kan Five of Wands itu berbicara tentang kartu training gitu, persiapan. Kabar yang kamu tunggu dengan sesuatu hal yang sudah kamu persiapkan selama ini. Dalam artian misalnya kamu membangun skill tertentu, terus juga mungkin kamu udah membangun karir dalam bidang hal tertentu, terus ada tawaran pekerjaan, tawaran kolaborasi, tawaran bisnis, atau kayak orang approach untuk skill kamu gitu, mau nggak gue bayar skill lo harganya segini, kayak hal-hal semacam itu, seperti itu ya. Nah, yang menjadi tantangan adalah ini kayak sesuatu yang menarik yang mirip sama readingnya Taurus gitu. Nah, tantangannya adalah Nine of Wands itu kan tentang orang yang pernah terluka, orang yang pernah kecewa gitu, dan lukanya masih ada gitu. Mungkin masih berproses, mungkin masih belum bisa beneran lepasin gitu. Terus
konfirmasinya adalah ring. Jadi kayak ring itu kan berbicara tentang ikatan, komitmen, terus juga hubungan, kontrak juga bisa. Itu hubungan itu nggak terbatas hubungan romantis aja ya, tapi kayak hubungan kerja, ikatan kerja. Nah, mungkin gini, ada sesuatu tentang hubungan di waktu lampau dan menjadi tantangan gitu ya. Hubungannya berakhir atau ada problem dan kayak kecewanya, lukanya masih ada gitu. Dan itu mungkin kamu masih memproses, atau bisa jadi juga kayak lukanya itu masih ada. Jadi bisa jadi ya itu semacam kayak menutup diri kamu, atau menutup apa ya, kayak bisa menghalangi kamu untuk melihat hal baru atau orang baru untuk datang di hidup kamu. Mungkin bukan buat semuanya, tapi ada yang perlu mendengar ini gitu ya. Jadi jangan biarkan apapun, mungkin aku udah sering bilang ini, apapun yang terjadi di waktu lampau kayak membayang-bayangin apa yang ada sekarang gitu. Atau kamu memproyeksikan, misalnya kamu pernah kecewa, patah hati di waktu lampau, kamu memproyeksikan luka itu pada orang baru yang juga baru datang di hidup kamu. Jadi kayak nggak fair gitu loh buat dia ya. Nah, ini tadi yang aku bilang, kayak kamu butuh sunyi, butuh menjauh, butuh mengurangi distraksi supaya apa ya, semacam dalam sunyi itu ada jawaban, dalam sunyi itu kayak kamu dapat aha momen, kayak momen pencerahan gitu. Karena yang berikutnya adalah hermit, terus dikonfirmasinya Coffin gitu. Bisa jadi juga ya, misalnya kayak in general gini, kamu kan tipe yang ekstrovert gitu. Bisa jadi sekitaran reading ini untuk alasan apapun kamu tiba-tiba, bukan tiba-tiba juga, memilih untuk lebih introvert gitu, lebih memilih mengurangi bersosialisasi atau membatasi interaksi sosial, membatasi apa yang kamu ceritakan kepada orang lain, atau sebaliknya gitu. Mungkin ini sebuah reminder untuk kamu, kayak stimulasi eksternal itu kadang bisa jadi distraksi buat kamu untuk apa ya, memfokuskan diri kamu pada hal yang perlu kamu fokuskan gitu. Atau kayak kamu berpikir jernih tentang sesuatu hal, karena ini hermit tadi, Coffin gitu. Hermit itu kan energi menjauh, berkontemplasi, kayak menjauhi keriuhan, untuk apa, menenangkan diri, untuk lebih jauh dengan perjalanan spiritual, atau memang perlu menyendiri dulu gitu. Dengan kartu hermit itu ada sebuah pesan gitu tentang hal-hal itu. Coffin itu tertutup, jadi bisa jadi sebuah pesan untuk kamu, kayak menutup diri kamu dulu, atau untuk hal-hal yang tadinya mungkin nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan, lolos dari pandangan kamu, atau kamu nggak paham, itu baru bisa kamu pahamin, baru bisa kelihatan ketika kamu hermit mode gitu. Apa itu hermit mode? Kayak itu tadi, menjauh, mengurangi distraksi, membatasi apa interaksi sosial, atau membatasi apa yang kamu ceritakan gitu pada orang-orang tertentu yang biasa kamu ceritain, atau curhat di sosial media ya, kayak membatasi hal-hal seperti itu dulu. Karena yang berikutnya adalah King of Cups, dikonfirmasi sama Tower. Tower ini bisa berbicara tentang institusi, bisa berbicara tentang pekerjaan, bisa jadi juga kayak mengisolasi diri gitu. Dan King of Cups itu kan seharusnya tentang sosok yang matang secara emosional, bisa meregulasi emosinya dengan baik. Dan orang yang matang itu kan menunjukkan apa ya, ada kemampuan, bukan kemampuan, ada kapasitas dia untuk bisa tenang di tengah badai, bisa tidak reaktif gitu. Jadi apapun kondisinya dia tetap bisa tenang, berpikir jernih, tidak terombang-ambing dengan emosi, tidak terombang-ambing dengan keriuhan. Juga kayak ada proses maturity gitu dengan apa yang berhubungan dengan pekerjaan. Karena tadi ada kartu tentang persiapan, yang tadi yang jadi posisi blessing kamu, ada kematangan juga di situ. Nggak cuma berbicara tentang skill pekerjaan kamu udah berisi, bisa jadi juga semua hal itu saling terhubung, dan kamu nggak cuma berisi secara skill-skill praktikal, tapi juga dunia internal kamu juga berkembang gitu, semakin lebih matang, semakin lebih apa ya, lebih dewasa lagi, atau lebih bisa meregulasi diri kamu dengan lebih baik lagi. Nah, itu tentang si tema Tower tadi ya. Semoga reading ini tidak terlalu abstrak ya. Aku rasa segitu aja dulu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.